warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Komunikasi Bisnis, ingin mempresentasikan hasil dari laporan bisnis PT Ultra Jaya Industri. Perkenalkan, nama saya Wardani Natama Sibuan dengan NIM J3J119276. Nama saya Niken Dwi Astuti dengan NIM J3J119193. Nama saya Yesika Ardi dengan NIM J3J119280. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan bisnis kami. Yang pertama yaitu identifikasi PT Ultra Jaya Milk Industry. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembuatan minuman UHT, kemasan steril. Selain minuman UHT, perusahaan juga membuat produk-produk non-UHT seperti susu kental manis, konsentrat jus buah tropis, dan susu bubuk. Latar belakang pendirian usaha. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produser minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, industri sederhana yang dirintis oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawirawijaya ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak tahun 1971. Ultra Jaya Milk awalnya hanya terbatas pada pengembangan produk susu. Namun, seiring dengan diversifikasi perusahaan, Ultra Jaya Milk mulai mengembangkan inovasi produk jus yang kemudian dikenal dengan merek Buavita. Perusahaan juga mengembangkan varian minuman lain yang populer seperti teh kotak, sari asem asli, dan sari kacang hijau. Pada tahun 2008, merek Buavita dan Gogo diambil alih oleh PT Unilever Indonesia, yang menyebabkan perusahaan lebih terfokus dalam pengembangan produk susu. Dalam perkembangannya, Ultra Jaya Milk berperan sebagai pemain utama dalam industri susu cair di tanah air. Hal ini dibuktikan dengan pencatatan kapasitas produksi yang mencapai 1 juta liter tiap harinya. Dengan hal ini, total produksi perusahaan telah menyerap setidaknya lebih dari 90% di pasar domestik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan di PT Ultra Jaya. Yang pertama itu ada rapat umum pemegang saham, dibawahi oleh Dewan Direksi, Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, kemudian dibawahi oleh penjualan manufaktur, dibawahi lagi dengan personalia dan umum, pengadaan, pemasaran, informasi, dan teknologi. Selanjutnya, ada pembagian tugas dari struktur organisasi. Yang pertama itu ada manajer umum, bertanggung jawab atas berlangsungnya segala kegiatan perusahaan meliputi memimpin, mengatur, membimbing, dan mengarahkan organisasi perusahaan. Yang kedua ada manajer pabrik, bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi. Kemudian ada supervisor produksi, bertugas menyempurnakan organisasi, prosedur, dan sistem kerja guna pencapaian dalam semua aspek. Manajer teknik, bertugas merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan. Manajer gudang bertugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pergudangan, di antaranya keamanan, keakurasian jumlah, dan kebutuhan barang yang dikelola sesuai prosedur. Ada supervisor PPIC, bertugas merencanakan jadwal produksi dan mengendalikan pengadaan bahan baku dan barang jadi. Selanjutnya, tugas dari manajer pengembangan dan pengawasan, bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa bahan baku, bahan tambahan, produk jadi, dan bahan pengemas. Tugas dari supervisor pengawasan mutu proses, membantu BPDQC dalam hal sistem pengendalian mutu proses produksi. Ada tugas dari supervisor pengawasan mutu bahan baku atau produk jadi, membantu BPDQC dalam hal pengendalian mutu RM dan FG, serta pengembangan proses produksi.
Selanjutnya ada tugas dari manajer keuangan, bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, menyiapkan budget, dan planning untuk menentukan tujuan yang harus dicapai. Tujuan dari manajer personalia bertugas dan bertanggung jawab menciptakan hubungan industrial yang harmonis untuk mencapai ketenangan industri. Manajer pemasaran bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasi distribusi produk ke daerah pemasaran, melakukan tugas penjualan dan permintaan produk, menyiapkan rencana penjualan dan permintaan produk. Selanjutnya, ada laporan kinerja perusahaan selama 1 tahun terakhir. Jadi PT Ultra Jaya ini melakukan laporan kinerja perusahaan itu selama setiap 1 tahun sekali. Penilaian terhadap kinerja direksi perseroan mengenai pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Dewan Komisaris merasa puas dengan kinerja direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya. Seluruh jajaran direksi, staf, dan karyawan menunjukkan kinerja yang baik, sebagaimana diharapkan oleh seluruh manajemen perseroan dan harapan kami selaku Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan serta kebijakan yang telah diterapkan selama tahun 2019 telah tepat sasaran. Hal ini terbukti dengan berhasilnya Perseroan meningkatkan penjualan bersih tahun 2019 sebesar 14% dibandingkan dengan tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2019 yang kami terima dan telah kami pelajari. Perseroan juga berhasil untuk tetap menjadi pemegang pangsa pasar terbesar di bidang penjualan produk minuman UHT. Selanjutnya, Selanjutnya, evaluasi bisnis PT Ultra Jaya Milk Industry. PT Ultra Jaya Milk Industry menerapkan balance scorecard untuk mengukur kinerja perusahaannya. Balance scorecard memiliki keistimewaan karena mengukur kinerja perusahaan baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Penerapan balance scorecard untuk mengukur kinerja PT Ultra Jaya menunjukkan kinerja keuangan dan non-keuangan yang baik. Hal tersebut tampak dari peningkatan rasio-rasio keuangan, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan pelanggan. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan, di masa yang akan datang, sebaiknya perusahaan meningkatkan kinerja keuangannya dengan melakukan hal-hal perbaikan. Selanjutnya ada hambatan yang dihadapi oleh PT Ultra Jaya Milk Industry. Yang pertama yaitu data dalam laporan tahunan 2013, PT Ultra Jaya Milk Industry mengungkapkan bahwa tahun buku 2013 adalah tahun yang penuh tantangan bagi semua industri makanan dan minuman, dan industri susu, khususnya pada pelemahan nilai tukar rupiah yang hampir 30% yang berdampak negatif terhadap margin usaha perseroan. Yang kedua, yaitu penyediaan bahan baku yang kurang baik dan gangguan pada waktu produksi. Berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, perusahaan masih bergantung pada pemasok lokal untuk pengadaan sebagian besar bahan baku produksi seperti antara lain susu murni dan teh. Yang ketiga, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry juga menghadapi persaingan dengan para pendatang baru yang memiliki fleksibilitas yang lebih dalam menanggapi perubahan dalam kondisi usaha dan ekonomi. Selanjutnya, ada solusi untuk menghadapi masalah. Yang pertama yaitu perusahaan harus meningkatkan volume penjualan untuk mendapatkan laba atau dapat mempertahankan kondisi keuangan yang stabil dan baik. Yang kedua yaitu perusahaan harus berusaha mendapatkan bahan baku yang berkualitas dengan cara senantiasa membina hubungan baik dengan para peternak, koperasi, dan para pemasok lainnya, serta perusahaan harus melakukan pengujian produk dan selalu memeriksa mesin secara berkala supaya biaya produksi tidak meningkat. Yang ketiga, yaitu perusahaan harus inovatif dan kreatif menciptakan produk baru sehingga konsumen tidak bosan. Selain itu, perusahaan harus menjaga kualitas produknya. Nah, yang terakhir yaitu rencana PT Ultra Jaya Milk Industry.
Rencana PT Ultra Jaya Milk Industry untuk pengembangan usaha ke depannya yaitu yang pertama, memperluas lebih lanjut platform industri. Yang kedua, yaitu meningkatkan kapasitas produksi dan gudang. Yang ketiga, yaitu fokus berkelanjutan dalam pengembangan produk-produk baru. Yang keempat, yaitu ekspansi operasional peternakan produk susu untuk menjamin sumber pasokan. Yang kelima, yaitu investasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Mungkin cukup sekian hasil presentasi, hasil laporan bisnis kami. Bila ada yang salah, kami mohon maaf. Sekian, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.